Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita bertemu kembali dalam Efrata Devotion. Hari ini kita akan renungkan satu tema, ajarlah kami berdoa. Renungan hari ini saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan ringan. Menurut Bapak Ibu dan Saudara, berdoa itu mudah atau sulit? Bisa jadi di antara kita mengatakan mudah, tapi ada juga yang mengatakan sulit. Saya punya pengalaman yang tidak terlupakan ketika memimpin doa. Di sekolah kami setiap hari Senin, selesai upacara, salah seorang perwakilan dari kelas ditunjuk memimpin doa. Penunjukan ini secara acak. Entah kenapa guru menunjuk kelas kami memimpin doa. Sebagai ketua kelas, saya mencoba menyuruh yang lain untuk memimpin doa. Tapi tidak ada yang bersedia, semua pada menolak, takut. Kelas kami disebut lagi, mana ketua kelasnya, kata guru. Dengan terpaksa saya pun maju menuju podium. Begitu melangkahkan kaki ke atas podium, saya ketakutan karena saya tidak tahu berdoa. Saya merasa semua mata tertuju kepada saya saat berdiri di podium. Di hadapan guru, kepala sekolah, dan siswa-siswi yang lebih kurang 1000-an orang. Jantung saya semakin berdebar, kaki saya gemetar. Dengan suara yang gemetar, saya mulai mengajak berdoa. Baru beberapa kalimat, saya tidak bisa melanjutkannya. Lalu saya diam beberapa waktu. Seterusnya, Anda bisa duga apa yang saya katakan. Saya katakan, amin. Saya turun dari podium kembali ke barisan dengan wajah yang tertunduk dan malu. Teman-teman sekolah, teman satu kelas mungkin sudah lupa, tetapi saya tidak pernah lupa terhadap pengalaman ini. Dalam Lukas pasal 11 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan begini. Pada suatu kali Yesus datang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus berkata, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Murid-murid tidak berkata, ajarlah kami melakukan mujizat, menyembuhkan yang sakit. Tetapi mereka berkata, ajarlah kami berdoa. Kapan permohonan ini disampaikan? Ketika Yesus berhenti berdoa. Hal ini menyatakan bahwa murid-murid sering memperhatikan Yesus berdoa. Dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan begini. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ayat 36, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Artinya, mereka tahu kemana Yesus pergi ketika bangun pagi hari. Walau hari masih gelap, murid-murid tahu karena mereka sering melihat dia berdoa di tempat yang dikhususkannya untuk berdoa. Tempat dia berjumpa dengan Bapa di sorga. Ingat minggu lalu kita bahas war room, ruang peperangan. Saya berharap kita punya war room supaya kita hidup berkemenangan menghadapi setiap peperangan. Selain memperhatikan Yesus tekun berdoa atau memberi contoh dalam berdoa, permohonan ajarlah kami berdoa dilatar belakangi karena murid-murid melihat bahwa doa adalah sumber kekuatan dan kuasa dalam kehidupan Yesus dan pelayanannya. Murid-murid melihat mujizat ketika Yesus berdoa. 5 roti 2 ikan bisa mencukupkan kebutuhan 5.000 orang. Orang yang dirasuk setan dibebaskan dan lain-lain.
Sebagai pengikut Yesus, kita perlu terus belajar berdoa, supaya doa kita semakin berkenan kepada Allah, supaya kita mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan. Sebagai orang percaya, sepatutnya lah kita terus belajar berdoa, supaya doa-doa kita tidak hanya seputar diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, tapi kita juga berdoa untuk orang-orang lain, berdoa untuk gereja, berdoa untuk hamba Tuhan, berdoa untuk pekabaran Injil, berdoa untuk orang-orang yang dianiaya karena mengikut Yesus. Di lereng perbukitan di sebuah pondok kecil, tinggallah seorang petani bersama anak mereka yang masih kecil. Anak si petani menangis minta ikan, dia ingin makan ikan. Mamanya mencoba menenangkannya sembari berkata, "Anakku, kita tinggal di kaki bukit jauh dari kota. Di tempat kita tidak ada kolam untuk menangkap ikan." Tapi anaknya terus menangis minta ikan. Menjelang malam, sang ayah mengajak istri dan anak-anaknya berdoa. Mereka melipat tangan dan menundukkan kepala, berdoa minta ikan. Selesai berdoa, ada benda yang jatuh ke seng atap pondok mereka. Mereka kaget dan mencoba mengamati apa yang terjadi. Ternyata seekor ikan bergerak-gerak di atas tanah. Si petani melihat ke atas pohon. Dia melihat ada burung hinggap di sana. Ternyata ada burung penangkap ikan membawa ikan ke pondok si petani. Mungkin ada yang berkata, "Ah, ini kebetulan." Tapi bagi si petani, itulah jawaban doa. Mereka bersyukur kepada Tuhan yang telah menjawab doa mereka. Doa membuat kita mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Belajarlah berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, Allah kami dan Tuhan kami, ajarlah kami berdoa supaya kami memiliki kekuatan, memiliki kemenangan dalam perjalanan kehidupan kami. Ajarlah kami berdoa supaya kami tidak hanya berdoa untuk diri kami, keluarga kami, pekerjaan kami, masalah kami, tapi kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, untuk pekabaran Injil, untuk orang-orang yang dianiaya oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Tuhan, tolonglah kami, doalah yang membuat kami kuat dan berkemenangan dalam kehidupan ini. Tolonglah anak-anak-Mu yang telah mendengar Ephrata Devotion ini, supaya mereka terus belajar berdoa, dan mereka bertekun di dalam doa. Berkatilah hidup mereka, berkatilah usaha pekerjaan mereka semua. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.